Baiklah Anya, aku akan menuruti ucapanmu. Aku akan pulang ke rumah dan menemui istri dan anakku. Tapi satu hal yang ingin aku tanyakan padamu Anya. Di mana Ferin? Tanya Sandy. Mau bagaimanapun juga dia terus khawatir pada selingkuhannya. Mendengar ucapannya, Anya langsung tersenyum ketus ke arah Zaki. Mungkin saja dia penasaran karena mendengar teriakan Ferin dan sekarang dia tidak melihat batang hidung selingkuhannya itu. Dia sedang tidur. Sudahlah, kamu jangan banyak bicara lagi. Oh iya Mas Sandy. Apa kamu belum tahu apa yang terjadi pada rumah tanggaku dan Mas Zaki? Ucap Anya. Kini dia akan memberitahu pada Sandy tentang Ferin yang sudah merebut suaminya. Sandy hanya menggelengkan kepalanya. Dan itu tandanya dia tidak mengetahui apapun tentang masalah yang terjadi pada Anya dan Zaki. Mas Zaki dan Ferin sudah berselingkuh. Sekarang mereka pergi bersama dan entah tinggal di mana. Ucap Anya. Bagai tersambar petir di siang hari. Sandy begitu syok saat mendengar ucapan Anya. Apa? Ucap Sandy. Belum mengerti juga. Adikku merebut suamiku Mas Sandy. Dan yang lebih parahnya lagi Mas Zaki malah memilih adik iparnya untuk menjadi pasangan hidupnya. Dia pergi meninggalkanku demi bisa hidup bersama selingkuhannya. Berarti sekarang kamu adalah selingkuhan Ferin. Anya bicara sambil tersenyum. Anya akan menjelaskan secara rinci bagaimana kebusukan adiknya itu. Bukannya dia tega mengumbar aib. Tapi karena Ferin sudah keterlaluan, Anya tidak peduli lagi. Dia ingin Sandy sadar dan tidak berhubungan dengan Ferin lagi. Apa kamu bercanda? Ferin bilang kamu dan Zaki hanya sedang bertengkar. Katanya Zaki sedang pergi ke rumah orang tuanya. Aku percaya saja, karena aku kira memang itu kenyataannya. Ucap Sandy. Dia masih syok mendengar kabar dari Anya. Jadi kamu mempercayai ucapan wanita itu? Berarti kamu sudah dibohongi. Aku punya buktinya. Nanti aku akan mengirim buktinya ke nomor ponsel milikmu. Ingat Mas Sandy, kamu hanya dimanfaatkan saja. Jangan sampai kamu malah menjadi pria yang bodoh. Kamu sampai membiarkan istri dan anakmu kelaparan di rumah. Apa kamu tidak kasihan pada mereka? Ucap Anya menjelaskan. Sandy tampak berpikir. Kini dia mulai sadar karena ucapan yang keluar dari mulut Anya. Entah kenapa dia merasa jika Anya sedang tidak berbohong. Sandy juga langsung teringat pada istri dan anaknya. Dia begitu berdosa karena sudah membiarkan mereka kelaparan di rumah tanpa ada makanan dan tidak mempunyai uang sepeser pun. Dia juga sadar selama ini Sandy selalu memberikan uang pada para gundik-gundiknya. Bagaimana Mas Sandy? Apa sekarang kamu sudah sadar? Apa yang kamu lakukan itu salah? Daripada kamu dimanfaatkan oleh wanita-wanita murahan itu, lebih baik kamu pakai uangmu untuk kebutuhan istri dan anakmu. Jangan menganggap Mbak Selvi hanya babu di rumahmu. Dia adalah istrimu yang harus kamu manjakan. Ucap Anya dengan tegas. Sandy mengangkat wajahnya dan menatap sendu ke arah Anya. Iya, aku sadar Anya. Aku memang selalu memanjakan selingkuhanku. Dan aku malah membiarkan istri dan anakku kelaparan. Aku benar-benar bodoh. Kenapa aku sampai bisa dimanfaatkan? Ucap Sandy. Dia memegang kepalanya yang terasa sakit. Mendengar ucapannya, kini Anya bisa bernapas dengan lega. Dia juga berharap semoga saja Sandy benar-benar akan berubah. Mbak Selvi juga cantik. Hanya saja kamu tidak memberinya modal untuk bisa mempercantik diri. Pulanglah Mas Sandy. Temui istri dan anakmu. Minta maaf pada mereka. Aku akan memberimu kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Ucap Anya. Tanpa basa-basi lagi, Sandy beranjak dari sofa dan meminta maaf pada Anya. Aku tidak tahu permasalahan apa yang sedang menimpa rumah tanggamu. Maaf Anya. Jika tahu begini aku juga tidak mau berhubungan dengan adikmu. Mulai saat ini, aku akan memanjakan istri dan anakku. Sekarang aku sadar merekalah harta yang berharga dalam kehidupanku. Terima kasih karena kamu sudah menyadarkanku Anya. Sandy bicara sambil membungkukkan badannya.
Anya hanya tersenyum dan mengangguk pada Sandi. Dia berharap semoga saja Sandi tidak berbohong. Baiklah jika begitu. Aku pamit pulang dulu Anya. Aku ingin bertemu dengan istri dan anakku, ucap Sandi. Ingat satu hal Mas Sandi, jangan pernah kamu sakiti Mbak Selvi lagi, ucap Anya mewanti-wanti. Sandi hanya mengangguk sebagai tanda mengerti. Setelah itu dia pamit dan keluar dari rumah Anya. Pasti dia takut dipecat. Kenapa harus dengan cara seperti itu agar dia bisa sadar? Gumam Anya. Anya menghela napas panjang. Setelah itu dia beranjak dari sofa dan akan menemui Ferin yang masih berada di dalam kamar mandi. Namun samar-samar dia mendengar suara rintihan dari arah dapur. Dan itu artinya Ferin sudah sadar. Anya sedikit mempercepat langkah kakinya untuk segera sampai di kamar mandi yang ada di dapur. Sesampainya di sana, Anya langsung memutar kunci dan membuka pintu kamar mandinya. Kakak, ucap Ferin. Dia langsung mendekat ke arah Anya dan memeluk kakinya. Aku mohon kau lepaskan aku. Jangan hukum aku seperti ini. Aku berjanji tidak akan mengusik kehidupanmu lagi. Aku mohon kak, ucap Ferin memohon. Anya melepaskan tangan Ferin dari kakinya, lalu dia menjaga jarak dari adiknya itu. Jangan pernah berani menyentuhku. Dasar kotor. Pergi kamu dari rumahku. Tapi jika kamu masih berani mendekati Mas Sandi, ataupun membuat masalah lagi, aku tidak akan tinggal diam, ucap Anya dengan tegas. Ferin langsung mengangguk tanda mengerti. Dia sangat takut pada kakaknya sekarang. Pergi, ucap Anya mengusik adiknya. Mendengar hal itu Ferin berdiri dan langsung keluar dari kamar mandi. Dia berlari dengan kencang dan akan keluar dari rumah Anya. Setelah melihat kepergian Ferin, kini Anya hanya bisa menghela napas dan memejamkan matanya. Dia berharap semoga saja tidak ada masalah yang terus datang menghampirinya. Lalu dia berjalan keluar dari area dapur. Dia akan pergi ke kamar untuk merebahkan tubuhnya yang terasa penat. Di tempat lain sudah beberapa kali Zaki mencoba menghubungi Ferin, tetap saja tidak ada jawaban sama sekali. Sekarang dia mulai panik dan khawatir. Dia tidak tahu kemana perginya wanita itu, karena sampai saat ini Ferin belum juga kembali. Lalu dia melihat ke arah jam, yang kini menunjukkan sudah pukul 5 sore. Sika, kemana dia? Jam segini belum juga pulang. Gumam Zaki kesal. Karena tidak ada jawaban sekali, dia kembali menyimpan ponselnya di meja. Dia keluar sambil memakai pakaian terbuka seperti itu. Dan sekarang dia belum pulang juga, ucap Zaki. Brak. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara pintu yang dibuka dengan kencang. Ferin, gumam Zaki. Dia melihat Ferin sudah pulang, namun yang membuat dia heran, Ferin datang dengan keadaan lemas dan berantakan. Sayang kamu kenapa? Tanya Zaki. Dia langsung mendekat ke arah Ferin. Tanpa menjawab ucapannya, Ferin berjalan dengan gontai lalu dia menjatuhkan dirinya di atas ranjang. Zaki yang merasa heran, dia mendekat ke arahnya dan duduk di tepi ranjang. Sayang, apa yang terjadi? Tanya Zaki lagi. Lagi dan lagi Ferin tidak menjawab. Dia memejamkan matanya dan berusaha untuk tertidur. Kenapa keadaanmu sangat berantakan seperti ini? Dari mana kamu, Ferin? Tanya Zaki lagi. Berisik. Kenapa kamu terus saja bicara? Aku sedang pusing. Tolong kamu mengerti, Mas. Ferin bicara dengan nada tinggi. Mendengar ucapannya, entah kenapa Zaki semakin yakin jika ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu. Kamu pulang jam segini, keadaan berantakan, marah-marah lagi. Sebenarnya kamu dari mana? Tinggal jawab apa susahnya. Aku juga berusaha menghubungimu tadi. Kenapa kamu tidak bisa dihubungi? Tanya Zaki kesal. Ferin yang kesal, dia bangun dan menatap tajam ke arah Zaki. Mantan istrimu yang sudah membuatku berantakan seperti ini. Dia sudah berani menghajarku.
Bahkan dia mengguyurku dengan air. Jawab Ferin. Sontak saja hal itu membuat Zaki terkejut bukan main. Dia juga masih tidak mengerti dengan ucapan Ferin. Apa yang terjadi? Apa maksudmu Anya yang sudah membuatmu seperti ini? Tanya Zaki pelan. Iya, dia yang sudah membuatku seperti ini. Dia, Mas. Dia berani melawan ucapanku. Bahkan dia berani mengancamku. Jawab Ferin dengan nada tinggi. Dia meluapkan kekesalannya pada Zaki. Dia benar-benar murka dengan perlakuan Anya tadi. Kenapa kamu bisa datang ke rumahnya? Untuk apa kamu datang ke sana sayang? Tanya Zaki. Mendengar ucapan Zaki, kini Ferin baru sadar dengan ucapannya. Tidak mungkin dia mengatakan yang sebenarnya pada Zaki. Jika tadi dia berkunjung ke rumah Anya bersama Sandi. Apa yang dia lakukan? Kenapa Anya bisa memperlakukan kamu seperti ini? Tanya Zaki lagi. Zaki mengepalkan tangannya. Dia tidak terima dengan perlakuan Anya terhadap adiknya sendiri. Sudahlah Mas. Jangan dibahas lagi. Kamu juga tahu kan kalau Kak Anya suka marah-marah. Sudah jangan dibahas lagi. Ucap Ferin. Dia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya pada Zaki. Yang ada pria itu akan marah padanya dan Sandi. Kamu ganti baju dulu sayang. Nanti masuk angin. Zaki bicara sambil mengusap wajah Ferin. Iya, tolong kamu siapkan air hangat dulu. Aku mau mandi. Titah Ferin. Tanpa menunggu lama, Zaki langsung berdiri dan pergi menuju ke arah dapur. Pikirannya tidak tenang, dia terus memikirkan Ferin. Entah apa yang sudah dia lakukan oleh Anya, sehingga Ferin sangat berantakan seperti itu. Apa yang sudah kamu lakukan pada Ferin? Ternyata kamu jahat Anya. Kamu jahat pada adikmu sendiri. Nanti aku akan datang ke rumahmu. Akan kutanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kamu melakukan hal itu pada Ferin? Gumam Zaki sambil mengepalkan tangannya. Dia berencana akan datang ke rumah Anya tanpa sepengetahuan Ferin. Zaki ingin tahu kenapa Anya bisa tega menyakiti adiknya sendiri. Saat Zaki sedang berada di dapur, buru-buru Ferin mengambil ponsel miliknya yang ada di dalam tas. Dia akan menghubungi Sandi dan akan menanyakan keberadaannya. Namun beberapa kali dia mencoba menghubungi pria itu. Nihil tidak ada jawaban sama sekali. Kemana Mas Sandi? Apa dia diusir oleh Kak Anya tadi? Lalu kemana dia sekarang? Kenapa dia tidak menghubungiku? Gumam Ferin. Dia terus bertanya-tanya kenapa Sandi mendadak tidak ada kabar. Lalu tidak berselang lama, terlihat Sandi mengirim pesan pada Ferin. Buru-buru dia membuka pesan itu dan mulai membacanya. Untuk apa kamu menghubungiku wanita murahan? Kamu hanya ingin memanfaatkanku saja kan? Dasar tidak waras. Sekarang aku baru tahu jika kamu adalah wanita yang kejam dan menjijikan. Kamu berani merebut suami kakakmu sendiri. Jangan pernah menghubungiku lagi. Aku tidak akan pernah tertipu oleh wanita sepertimu. Aku hanya akan fokus pada istri dan anakku. Setelah membaca isi pesan yang dikirim oleh Sandi, kini Ferin menutup mulutnya. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sandi. Ferin juga murka pada Anya, karena dia yakin jika Anya lah yang sudah memberitahu Sandi tentang hubungan dirinya dan Zaki. Kurang ajar. Kenapa dia malah membicarakan hal itu pada Mas Sandi? Kenapa dia ikut campur ke dalam urusanku? Gara-gara wanita sialan itu, aku tidak akan mendapatkan uang lagi dari Mas Sandi. Gumam Ferin sambil mengepalkan tangannya. Ferin sangat marah pada Anya. Dia pikir Anya hanya akan mengusir Sandi dari rumahnya. Tapi ternyata Anya juga malah mengungkapkan semua kenyataan yang terjadi pada kehidupannya. Sayang, apa kamu mau makan? Sebentar lagi air hangatnya akan matang. Kamu tunggu ya. Ucap Zaki, dia sudah kembali dari dapur. Ferin mengangkat wajahnya dan menatap wajah Zaki. Mas, aku ingin bicara padamu. Ucap Ferin pelan. Tanpa menunggu lama, Zaki langsung menghampiri Ferin dan duduk di sebelahnya.
Ada apa sayang? Tanya Zaki sambil memegang tangan Ferin. Mas, apa kamu mencintaiku? Tanya Ferin. Entah apa yang akan dia rencanakan kali ini. Tentu saja. Kenapa kamu masih tanya juga? Aku sangat mencintaimu. Makanya aku lebih memilih pergi bersamamu kan? Jawab Zaki. Mendengar ucapannya, Ferin tersenyum licik. Kali ini dia akan membuat rencana agar bisa memberi pelajaran pada kakaknya. Mas, aku benar-benar sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh kakaknya. Dia berani memukulku bahkan mengguyurku dengan air. Dia juga mengurunku di kamar mandi. Aku sampai memohon ampun, tapi dia enggan mendengar ucapanku. Aku sakit hati mas, ucap Ferin dengan memasang wajah yang sendu. Zaki mengepalkan tangannya. Dia mulai emosi setelah mendengar ucapan Ferin. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus datang ke rumahnya dan memberi pelajaran pada wanita sialan itu? Tanya Zaki. Ferin semakin tertawa dalam hati, karena memang itu yang dia harapkan saat ini. Iya mas, aku ingin kamu datang ke rumah kakaknya. Bicara pada dia mas. Kenapa dia begitu membenciku? Beri dia pelajaran mas. Jangan kasih ampun. Ferin bicara dengan tegas. Dia akan terus menghasut Zaki agar membenci Anya. Ferin juga berharap Zaki bisa menghajar kakaknya untuk membalaskan dendamnya. Ya sudah, aku akan pergi ke rumah Anya sekarang juga. Tolong kamu matikan kompornya jika airnya sudah matang, ucap Zaki. Ferin hanya mengangguk tanda mengerti. Setelah itu Zaki beranjak dari ranjang dan berjalan menuju ke arah pintu. Mas ingat, kamu harus bisa memberi pelajaran pada kakaknya, ucap Ferin. Zaki menoleh ke arahnya dan mengangguk. Setelah itu dia membuka pintu dan keluar. Setelah melihat kepergian Zaki, Ferin langsung tertawa pelan. Dia yakin pasti Zaki akan menghajar Anya sampai dia minta ampun. Lihatlah kak, bahkan suamimu malah memihakku. Dia sangat membenci mukanya. Aku berharap kamu bisa kapok dan tidak berani ikut campur lagi ke dalam urusanku, ucap Ferin dengan tegas. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah Anya, dia benar-benar tidak sabar untuk menemuinya. Zaki mengira Anya sudah berani menyerang Ferin tanpa sebab. Awas kamu Anya, aku akan memberimu pelajaran. Kamu sudah berani menyakiti Ferin, gumam Zaki. Dia langsung melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Zaki benar-benar dikuasai oleh amarah. Dia tidak akan tinggal diam. Setelah melewati perjalanan yang lumayan panjang, akhirnya Zaki pun sampai di depan rumah Anya. Dia turun dari motor dan langsung menuju ke arah pintu. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung menggedor-gedor pintu rumah Anya dengan kencang. Anya, buka pintunya, teriak Zaki dengan penuh amarah. Tidak berselang lama, Anya membuka pintunya dari dalam. Ada apa? Tanya Anya dengan tenang. Namun bukannya menjawab ucapannya, Zaki langsung masuk ke dalam rumah sambil menabrak tubuh Anya. Sontak saja hal itu membuat Anya terkejut. Namun dia harus berusaha untuk bisa tenang dan akan menghadapi pria itu. Prang. Terdengar ada suara benda yang sengaja dijatuhkan dari arah ruang tengah. Anya langsung berlari dan akan melihat apa yang terjadi. Sesampainya di sana, dia melihat Zaki sedang melempar-lemparkan semua barang-barang yang ada di ruangan itu. Apa yang kamu lakukan? Tanya Anya dengan nada tinggi. Mendengar hal itu, Zaki menoleh ke arah Anya dan mendekat ke arahnya. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang sudah kamu lakukan pada Ferin? Kenapa kamu berani menyakitinya? Tanya Zaki. Saat dia hendak menampar pipi Anya, dengan sigap Anya langsung mendorong tubuh Zaki sampai dia tersungkur ke lantai. Zaki meringis kesakitan karena tadi tubuhnya terbentur meja. Dasar pria lemah. Berani sekali kamu ingin menyakiti seorang wanita. Kamu pikir aku adalah wanita yang bodoh dan lemah? Tanya Anya dengan penuh amarah.
Sontak saja hal itu membuat Zaki terkejut. Dia sampai membelalak mata. Dia tidak percaya jika Anya bisa berani melawannya. Bangun kamu. Akan kutunjukkan padamu. Jika aku bukan wanita yang lemah. Ucap Anya. Zaki yang langsung terpancing emosi. Dia berdiri dan hendak menyerang Anya. Piug! Piug! Dengan penuh amarah, Anya langsung menghajar pria itu sampai dia tidak berdaya. Ayo! Lawan aku! Lawan! Tantang Anya. Zaki meringis kesakitan. Dia benar-benar tidak menyangka jika Anya adalah wanita yang kuat. Kenapa kamu diam? Apa kamu terkejut dengan keberanianku? Hah? Tanya Anya. Zaki mengepalkan tangannya. Kini amarahnya semakin memuncak. Apa kamu tahu alasanku menyakiti Ferin? Apa kamu tahu Zaki? Tanya Anya dengan nada tinggi. Kini dia bukan wanita lemah lagi. Anya akan membuktikan jika dirinya adalah wanita yang tangguh dan bisa melawan orang yang berani mengusik kehidupannya.